Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamirullah. Saya dari STKIP PGRI Bangkalan dengan nomor MPM 1822211033. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kerja saya, artikel yang berjudul tentang kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Kita ketahui bersama, di latar belakang ini adalah dari umum ke mengerucut ke khusus. Yang pertama, karena saya membahas kewajiban jangka pendek dan jangka panjang ini di pendidikan, tentang materi yang di sekolah, tentang materi di pendidikan, otomatis latar belakang pertama saya itu adalah pendidikan. Pendidikan adalah kenyataan yang nyata membentuk kebiasaan ataupun perilaku dari peserta didik yang menjadi dari bagian kebutuhan umum. Di pendidikan ini adalah kebutuhan yang nyata, yang dimana nanti membentuk perilaku terhadap peserta didik, terhadap siswa untuk yang menjadikannya sebagai kebutuhan umum. Selanjutnya saya membahas pendidikan dan juga kewajiban jangka panjang dan pendek ini karena berada di materi akuntansi. Saya akan membahas apa sih akuntansi. Akuntansi menurut Sardiman di dalam bukunya tahun 2011 nomor 20-21, dia menyimpulkan bahwa pembelajaran akuntansi adalah proses membuat orang belajar atau rangkaian kejadian yang mempengaruhi siswa sehingga proses belajarnya dapat berlangsung mudah untuk menyampaikan sekumpulan materi bahan ajar berdasarkan landasan ilmuwan akuntansi yang akan dipelajarkan kepada siswa sebagai beban belajar melalui metode pendekatan tertentu. Di sini menurut Sardiman adalah pembelajaran itu atau pembelajaran akuntansi itu adalah membuat orang belajar atau rangkaian kejadian yang mempengaruhi siswa sehingga terjadilah proses belajarnya. Karena memang kita ketahui bersama bahwa materi akuntansi ini baru dipelajari oleh peserta didik ketika berada di SMA maupun sederajat. Untuk selanjutnya yang menjadi latar belakang selanjutnya ini adalah kewajiban. Kewajiban itu merupakan kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikan diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan menurut S. Kurnia Rahayu tahun 2020 halaman 118. Selanjutnya saya akan membahas ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah kewajiban jangka pendek atau current liability, merupakan menunjukkan kewajiban kini kepada pihak selain pemilik perusahaan akibat kejadian di masa lalu yang diperlukan menyelesaikan di kemudian hari dalam jangka periode 12 hari. Menurut A. Syafi'i Syakur tahun 2009 halaman 287. Kewajiban jangka pendek ini diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek yang jumlahnya sudah pasti. Yang kedua, kewajiban jangka pendek yang diestimasi. Selanjutnya adalah kewajiban jangka pendek yang jumlahnya sudah pasti, merupakan kewajiban jangka pendek yang sudah bisa dipastikan jumlah pada saat penyusunan neraca. Akan tetapi, untuk kewajiban jangka pendek destimasi merupakan kewajiban jangka pendek yang belum dapat dipastikan kejadian dan jumlahnya sehingga penetapannya memerlukan estimasi. Sudah jelas bahwa yang pertama kewajiban jangka pendek yang jumlahnya sudah pasti, di mana di sini adalah kewajiban yang sudah pasti dalam penyusunan neraca. Yang kedua, kewajiban destimasi, kewajiban jangka pendek yang belum dapat dipastikan sehingga diperlukan yang namanya estimasi. Selanjutnya adalah kewajiban jangka panjang atau long term debt, merupakan kewajiban sekarang yang timbul dari transaksi masa lampau yang tidak harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu periode akuntansi atau satu periode perputaran uang. Menurut Asy-Syafi'i Syakur 2009 halaman 302. Dengan maksud di sini adalah kewajiban jangka panjang ini kewajiban yang terjadi di masa lampau yang mana transaksi timbul, maksud saya dari masa lampau, tidak harus segera dilunasi dalam jangka waktu periode akuntansi atau satu periode perputaran uang, sehingga kewajiban jangka panjang ini ditimbulkan oleh hutang atau kewajiban di masa lampau. Selanjutnya adalah pengakuan. Pengakuan di sini adalah kewajiban diakui pada saat kewajiban dalam pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan timbul kewajiban tersebut bisa timbul dari satu,
transaksi dengan pertukaran atau exchange transaction, di mana dalam transaksi dengan pertukaran maka kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misalnya uang atau belanja ATK. Dalam exchange transaction ini adalah kewajiban transaksi dengan pertukaran. Misalnya ini, pemerintah mengagendakan untuk memberikan uang kepada masyarakat, akan tetapi di pas perjanjian tersebut uang yang diberikan sama pemerintah itu tidak ada, maka pemerintah tersebut malah menggantikannya uang itu, maka pemerintah menggantikannya uang itu sebagai utang atas perbelanjaan sumber daya lain di masa depan, akan menjadi utang atas perbelanjaan terhadap masyarakat, karena perlu memberikan sebuah ganti rugi karena sudah berjanji, maka janji harus ditepatin. Untuk yang lanjutannya ini adalah yang kedua, transaksi tanpa pertukaran. Dan exchange transaction merupakan dalam transaksi tanpa pertukaran, dengan maksudnya adalah kewajiban diakui ketika pemerintah daerah, semisalnya saya ambil contoh yaitu di dalam pemerintah daerah, kewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Misalnya dari pemerintah daerah memberikan hibah kepada orang, kepada masyarakat, memberikan hibah atau mentransfer pendapatan yang telah dianggarkan tadi, yang telah dianggarkan sebelumnya, yang sudah saya bahas. Selanjutnya adalah kejadian berkaitan dengan pemerintah, government related event, di mana dengan maksud adalah dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya. Misalnya di sini adalah ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan oleh aktivitas pemerintah daerah. Selanjutnya adalah kejadian yang diakui pemerintah, government acknowledged event, merupakan dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespons suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Dalam maksud, misalnya pemerintah daerah memutuskan untuk mengulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan. Maksud saya menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian jenis data sumber data. Dalam penelitian ini data yang saya gunakan pada artikel ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan memperoleh data-data secara primer dan sekunder. Dengan maksud secara sekunder, saya memperoleh data-data ini dari jurnal maupun dari buku-buku yang ada. Selanjutnya adalah contoh transaksi kewajiban jangka panjang. Saya sudah menampilkan di PPT saya. Di sini saya akan membahasnya. Yang pertama, tanggal 1 Februari 2021 dibeli barang dagangan seharga 2.500.000 dengan kredit. Namanya kredit tidak mengeluarkan uang. Jadi jurnalnya itu adalah pembelian di debit seharga 2.500.000 dan utang dagang di kredit seharga 2.500.000. Sedangkan misalnya lagi tanggal 5 ini 2021 telah diakses sebuah promosi senilai EP 2.500.000 atas pembelian barang dagangan per tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Maka jurnalnya karena dibayar nih, utang sudah dibayar atau telah diakses utang yang tanggal 1 ini, maka jurnalnya adalah hutang berada di debit seharga 2.500.000 dan wesel bayar berada di kredit seharga 2.500.000. Selanjutnya, misalnya contoh transaksi kewajiban jangka panjang. Tadi itu ada contoh transaksi kewajiban jangka pendek. Sekarang saya membahas contoh transaksi kewajiban jangka panjang. Di mana saya ulangi lagi, kewajiban jangka panjang ini adalah kewajiban atau hutang yang terjadi pada masa lampau, dan cara bayarnya tidak tergantung dalam siklus atau tidak harus dalam satu periode. Itulah yang dinamakan dengan kewajiban jangka panjang. Misalnya saya sudah memaparkan juga di PPT, di sini saya hanya menjelaskan saja. Ada 3 kolom transaksi. Yang kedua, bila dicatat sebesar nominal obligasi yang terjual. Yang ketiga, bila dicatat sebesar nominal obligasi yang diotorisasikan. Semisalnya 1 Januari 2020 diterbitkan obligasi 12 tahun
Dengan RP 10 juta per lembar bunga, obligasi akan dibayarkan tiap-tiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Bila dicatat sebesar nominal obligasi yang terjual dalam kolomnya tidak ada jurnal. Yang ketiga, bila dicatat sebesar nominal obligasi yang diotorisasikan, di mana terdapat dari obligasi belum terjual Rp 10 juta, utang obligasi diotorisasikan Rp 10 juta. Kesimpulan dari penelitian saya ini adalah berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kewajiban merupakan kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan. Yang kedua, kewajiban jangka panjang long term debt merupakan kewajiban-kewajiban sekarang yang timbul dari transaksi-transaksi masa lampau yang tidak harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu periode akuntansi atau satu periode perputaran uang. Daftar pustaka saya yang pertama dari Ahmad Syafi'i Syakur, bukunya tahun 2009 tentang Intermediate Accounting AF yang publikasinya AF Publisher. Yang kedua, buku saya adalah buku yang punyanya S. Kurnia Rahayu, tahun terbit 2020, akuntansi pajak, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dengan jumlah halaman 1-15. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.